teman-teman semua, kali ini kita akan belajar tentang hakikat dan karakteristik IPS di SD atau MI. Kali ini kita akan belajar dengan subtema yang pertama hakikat IPS dan yang kedua karakteristik IPS. Materi pertama yang kita bahas yaitu hakikat IPS. Teman-teman ada yang tahu nggak ilmu pengetahuan sosial itu apa? Ilmu pengetahuan sosial merupakan terjemahan dari social studies. Dilihat dari sejarah perkembangan, social studies berasal dari Amerika Serikat. Menurut Edgar Bruce Wesley, social studies merupakan ilmu sosial yang disederhanakan untuk pendidikan. Social studies terdiri dari aspek ilmu sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu geografi, serta filsafat. IPS merupakan program pendidikan yang mencangkup seluruh aspek sosial. IPS adalah suatu studi yang mengkaji tentang gejala dan masalah sosial yang ada hubungannya dengan perkembangan serta struktur kehidupan manusia. Hakikat IPS secara umum yaitu telaah tentang dunia dan manusia. Sedangkan hakikat IPS secara khusus yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang manusia, masyarakat, serta tentang interaksi sosial. Menurut Zuraik, IPS memiliki hakikat yaitu membentuk harapan untuk membina masyarakat agar berkembang sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab dengan nilai dan norma yang ada. Untuk pendidikan IPS yaitu suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial. Pendidikan IPS untuk pendidikan dasar dan menengah merupakan penyederhanaan dari disiplin ilmu sosial dan humaniora. Sedangkan IPS untuk perguruan tinggi merupakan seleksi dari disiplin ilmu sosial dan humaniora. Pada mata pelajaran IPS terdapat 3 sasaran pokok. Yang pertama, pengembangan aspek pengetahuan. Sasaran ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman siswa mengenai berbagai konsep, fakta, dan teori yang berkaitan dengan masyarakat, budaya, sejarah, ekonomi, dan geografi. Yang kedua, pengembangan nilai dan kepribadian. Pembelajaran IPS bertujuan membentuk karakter dan nilai moral siswa. Yang ketiga, aspek keterampilan. Siswa dilatih untuk berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi, menyelesaikan masalah sosial, dan berargumentasi dengan baik. Subtema yang kedua yaitu karakteristik IPS. Karakteristik dilihat dari aspek tujuan. Yang pertama, pengembangan kemampuan berpikir siswa. Yang terpenting di sini itu seseorang menciptakan gagasan atau karya baru. Yang kedua, pengembangan nilai dan etika. Yang ketiga, pengembangan tanggung jawab dan partisipasi. Selanjutnya, karakteristik dilihat dari aspek ruang lingkup materi. Yang pertama, menggunakan pendekatan lingkungan. Yang kedua, memotivasi siswa agar inovatif serta kreatif. Yang ketiga, menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Yang keempat, meningkatkan keterampilan berpikir dan memperluas pengetahuan. Yang kelima, terdapat konsep serta nilai-nilai sosial. Yang terakhir, karakteristik dilihat dari aspek pendekatan pembelajaran. Mulai dari kurikulum 1975 dan 84, pembelajaran IPS menggunakan pendekatan integratif. Pada tahun 94, menggunakan pendekatan multidisipliner dan integratif. Untuk kurikulum KBK dan KTSP menggunakan pendekatan yang bersifat kontekstual, artinya pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi waktu. Jadi, karakteristik IPS dilihat dari pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan yang digunakan menyesuaikan kurikulum yang